Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada kembali berkumpul di rumah Tuhan. Ya, terima kasih buat kesempatannya kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah pagi. Sebuah hal yang bagi saya selalu excited ya, selalu ya deg-degan ya, sukacita ya, ketika harus menyampaikan firman di rumah sendiri, ya. Karena saya orang yang bertumbuh di gereja ini dari saya kecil. Kalau bahasa sekarangnya anak muda akamsi, ya. Tahu? Anak kampung sini. Jadi saya bertumbuh di gereja ini, saya banyak terpengaruh, terinfluence oleh gereja ini. Jadi ya ketika harus menyampaikan firman di gereja ini, selalu excited ya, selalu deg-degan ya, tapi bersuka cita ya. Dan sekali lagi saya mohon izin juga ini buat kepada seluruh jemaat Tuhan. Ya, kali ini masakannya beda. Kalau biasanya masakannya adalah masakannya, kalau biasanya bilang, Mbak Pendeta bilang mempersonifikasikannya wong Sumatera ya kan. Nah kalau sekarang ini masakannya wong Solo tapi separuh Sumatera ya, ya wong Solo separuh Sumatera ya kan. Anggap aja lah ini masakannya wong Gentan gitu, wong Kidul. Ya, ucap syukur sekali ya, ya untuk waktu dan kesempatannya. Bapak Saudara, saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang berjudul dengan kerjakanlah keselamatanmu. Kalau minggu kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa ikutlah Yesus. Dengan tema ikutlah Yesus, maka kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan judul kerjakanlah keselamatan. Kita baca dulu, lanjut slide selanjutnya. Ya, kelihatan enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita ikut Kristus rampung. Kita percaya kepada Yesus, kita bilang, Tuhan saya percaya engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Bukan selesai sampai di situ. Terus barkui, terus urip, sak penae, bukan seperti itu. Tetapi ketika kita menerima keselamatan, ada yang harus kita kerjakan. Tidak cukup, saya terima keselamatan, sudah. Aku meh urip sak kaya apa karepku. Meh ngiri karepku, meh nganan karepku, meh maju karepku, meh mundur karepku. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita sudah percaya, kita terima keselamatan, kita dibaptis, maka ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu keselamatan itu sendiri. Kita harus mengerjakannya. Kita harus kerjakan itu. Paulus sampaikan bahwa kita harus kerjakan itu. Tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti. Ya boleh berhenti. Selanjutnya, kenapa? Kenapa toh keselamatan itu harus dikerjakan? Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh? Kenapa Bapak Saudara? Karena keselamatan lebih penting dari segalanya. Amin. Tidak ada yang lebih penting dari selamat Bapak Saudara. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau tukar jiwanya dengan duit? Siapa yang mau tukar jiwanya dengan segepok uang? Ya. Keselamatan jauh lebih penting. Slide selanjutnya. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Bapak Ibu Saudara mau saya tukar nyawanya dengan sekepok duit? Nah, apalagi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Itu sangat amat lebih penting. Makanya sering kita nyanyikan, itulah Yesus harta yang mulia. Di dunia tak ada yang dapat seperti Dia. Jelas. Apalagi keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Oh, saudara, begini. Keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Bukan hanya keselamatan masa sekarang. Misal begini, saya punya nyawa. Nyawa saya ini cukup sampai sekarang. Kalau saya sudah mati, sudah selesai. Itu nyawa, bicara keselamatan sekarang. Tetapi ketika bicara tentang keselamatan yang Tuhan sudah kasih, itu bicara tentang keselamatan masa sekarang dan masa nanti. Karena kita sebagai orang Kristen percaya sesudah kematian pasti ada kehidupan. Masih percaya? Halo, amin? Iya, harus percaya. Kalau kita sudah mati, besok kita akan dibangkitkan. Lihat, keselamatan yang Tuhan sudah kasih, itu bersifat kekal. Bersifat kekal. Kalau nyawa kita yang bersifat sementara saja, kita sayang-sayang, eman-eman. Benar? Eman-eman. Nek loro, makanya kalau orang sakit itu ditambah ke. Amarga apa? Sayang karo nyawane. Gak usah nyawa kita, nyawa keluarga kita saja. Kira-kira, wah panas ini. Langsung, go neng klinik. Gue yang rumah sakit. Kenapa? Karena ada sesuatu yang penting yang harus dikerjakan. Ada sesuatu yang penting yang harus diusahakan. Yaitu apa? Nyawa seseorang. Apalagi keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Makanya tidak ada yang lebih bernilai selain daripada keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Kalau saya tidak mau tukar iman saya tidak mau tukar keselamatan saya dengan apapun. Kenapa? Karena keselamatan itu menjamin kehidupan saya kelak. Bukan hanya sekarang. Jadi sekarang kita sudah paham nih. Bahwa keselamatan itu sangat amat penting. Amin? Amin. Ya, keselamatan amat sangat penting. Maka kita harus mengusahakannya. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, ada satu ayat mengatakan, peganglah apa yang ada padamu. Dan jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Di ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Perhatikan, ya, saya tidak tulis di sini. Di situ dikatakan, di Wahyu dikatakan, peganglah apa yang ada padamu. Jangan seorang pun ya kan, kehilangan mahkotanya, mengambil mahkotamu. Lihat, ternyata Bapak Saudara, ada orang-orang yang tidak menganggap keselamatan itu penting. Sehingga apa yang sudah dipegang, dilepaskan. Apa yang sudah jadi jaminan mahkotamu bagi kita, itu diambil orang. Loh, hati-hati. Ternyata Alkitab juga ingatkan bahwa ada orang-orang yang tidak mau pegang itu sampai akhir. Ada orang yang mau letakkan itu mahkota. Ya. Makanya kita harus punya sebuah pemahaman bahwa keselamatan itu penting. Keselamatan itu amat sangat penting. Sesuatu yang harus kita terus kerjakan dalam hidup kita. Lihat selanjutnya di Wahyu pasal 3 dikatakan, barang siapa menang. Ternyata, Bapak Saudara, ada orang-orang yang kalah dalam perjalanan hidupnya mengikut Tuhan. Karena kita bilang, barang siapa menang. Ternyata ada orang-orang yang di dalam perjalanannya akan kalah. Maka pastikan Bapak Saudara, bukan kita yang kalah. Amin. Tapi pastikanlah bahwa kita kelak ada orang-orang yang menang, memegang itu sampai akhir. Tetap mahkota itu ada di kepala kita. Amin. Maka kita harus punya sebuah pandangan, sebuah pemikiran bahwa kita harus melihat bahwa keselamatan itu sangat amat penting dalam hidup kita.
Maka kita harus terus kerjakan itu. Maka kita harus terus kerjakan keselamatan itu. Lalu selanjutnya Bapak Saudara, bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima? Lah ini. Kalau kita tahu keselamatan itu penting, ya keselamatan itu penting. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana? Piye carane? Piye carane kita mengerjakan keselamatan itu? Next slide. Yang pertama, tinggallah tetap di dalam Kristus Yesus. Amin. Tinggallah tetap di dalam Kristus Yesus. Tidak ada cara yang lain. Cara yang paling bisa kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Ayatnya. Saya akan bacakan Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya tinggal di dalam Kristuslah maka kita bisa berbuah. Keselamatan itu bisa kita kerjakan menghasilkan buah. Jangan mengharapkan buah dari keselamatan kita kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Alkitab bilang begini. Seperti Kristus itu pokok anggur. Kemudian kita ini ada ranting-rantingnya. Ranting itu nek basa Jawane pang. Tasih kalian itu, ya mungkin anak-anak muda sekarang lali. Ya. Nek ki wet iki pange. Bapak Ibu perhatikan. Coba kita patahin cabang itu. Patahkan saja cabang itu. Kemudian cabang itu taruh jaraknya 1 senti dari pohon itu. Ora sah ado-ado. Iki wite diceklek, kemudian selehke wae jejere. Apa yang terjadi? Masih hidup atau tidak? Mati. Tidak ada alasan. Wah, aku roh Kristus ora sah tinggal dalam Kristus penting cedak roh Gusti. Ora. Bukan. Kita bilang kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus melekat dengan Dia. Ora mong cedak. Iki wite iki aku. Ora. Kudu dadi siji. Harus jadi satu. Jangan salah ya. Ikut Kristus itu berarti kita harus melekat dengan beliau. Tuhan bilang, jika aku dalam kamu dan kau dalam aku. Bukan nek kue cedaro aku. Ora. Tinggal tunggu waktunya. Mau ranting itu dipisahkan 1 senti, 0,1 senti, mau 1 meter, 1 kilometer, pada akhirnya Bapak Saudara, tetap ranting itu mati. Dia harus melekat. Dia harus nempel. Jangan jadi orang Kristen model Bluetooth. Apa infrared ya. Kalau zaman dulu mungkin anak tahu ya. Kalau infrared itu kan, HP kalau mau transfer data di JJRK. Jarak 2 cm ya kan. Engko setengah loading, geser sidik, balik meneh. Jangan jadi orang Kristen infrared. Jangan jadi orang Kristen Bluetooth. Bluetooth. Ya, enggak. Wah, mencari sinyal ya kan penting saya berada dalam daya jangkau dekat dengan Tuhan. No. Atau jadi orang Kristen wifi. Ya. Adoh. Ya. Di dalam Kristus kita harus melekat. Kita harus melekat. Tidak ada pilihan lain Bapak Saudara.
Kalau mau keselamatan kita dikerjakan, kalau mau keselamatan kita menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu, tidak ada cara lain. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus tinggal dalam Kristus. Kalau di dalam bahasa aslinya tinggal itu adalah meno. Meno itu artinya apa? Diam, tidak bergeser, tidak beranjak. Jadi kalau dalam Kristus, nengjer ibaratnya gitu. Kalau ikut Kristus, tinggal dalam Kristus ya wes, melebu wes mantep, nyaman, tenang. Nggak usah gelisah ke sana ke sini. Ya. Ikut Tuhan itu nggak usah gelisah. Wah, aku tinggal loh mas di dalam Kristus. Tapi mau uripnya mau gelisah ya kan. Ya enggak. Kita bilang, kalau tinggal dalam Kristus itu Anda diam di dalam, kemudian tidak beranjak, tidak bergerak. Tenang. Itu tinggal diam. Itu tinggal di dalam Kristus. Amin. Sudah paham Bapak Ibu Saudara? Ya, iya, tinggal. Kalau di dalam buku filsafat Jawa, ya mungkin kita sering dengar ini. Kalau di dalam buku filsafat Jawa, tinggal di dalam Kristus. Kalau saya ambil perumpamaan dari buku filsafat Jawa, itu seperti manunggaling kawula Gusti. Wah, ini saya ngomong tiang Jawi mesti apa lagi. Manunggaling kawula Gusti. Jadi, kalau di luar sana, dibilang itu sesat. Itu sebuah paham yang sesat. Tapi Kristus bilang, kau harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu berarti kita harus manunggaling kawula Gusti. Nah, mungkin aku ngomong ini lebih paham gitu ya. Manunggaling kawula Gusti. Dadi siji karo Gusti. Kalau di dalam buku itu dibilang begini, manunggaling kawula Gusti adalah ilmu yang paling tinggi. Ketika saya baca ini, ternyata buat filsafat Jawa, buat orang Jawa, nek wong wis iso manunggaling kawula Gusti iki berarti ilmune dhuwur. Jadi Bapak Saudara, ternyata kalau kita tinggal di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus berarti ilmune panjenengan pun dhuwur. Iya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa ini. Ternyata kita bisa tinggal di dalam Kristus. Jenengan ilmune pun dhuwur. Nah, saiki pertanyaannya adalah ilmune panjenengan sedaya sesepiro? Wis dhuwur? Apa tuh sih? Kula teng ngandap-ngandap mawon. Oh enggak, ngisor-ngisor mawon. Pastikan bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Next, saya selanjutnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan Bapak Saudara, bahwa ketika kita tinggal di dalam Kristus, di sanalah ada sumber keselamatan. Maka dibilang tidak ada nama lain yang diberikan ning sore langit ora ono jeneng liya kecuali nama Yesus yang membawa keselamatan. Bayangkan kalau kita tinggal di dalam Beliau, maka ada keselamatan bagi kita di bawah kolong langit ini. Tinggallah tetap di dalam Kristus. Amin. Ayat berikutnya, Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Siapa yang sudah terima Yesus Kristus? Angkat tangan. Oh, durung kabeh jebule. Siapa yang sudah terima Yesus Kristus? Angkat tangan. Ya, ayat ini bilang, kamu telah terima Yesus Kristus. Karena itu,
nek bar kuwi hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Jelas. Ternyata ada urutannya. Oh, sesudah terima Kristus, berikutnya ada, tetaplah tinggal dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tetap tinggal di dalam Kristus. Amin. Ada banyak hal Bapak Saudara yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Saya setiap kali menyampaikan firman kepada anak-anak muda, baik di sini maupun di luar, saya selalu bilang ada banyak hal yang bisa mengambil mahkotamu, mengambil keselamatanmu. Pekerjaankah, pasangan hidupkah, atau apapun. Jangan pikir bahwa kita ini, wah aku wis kebal. Aku wis terima Yesus, wis ikut Tuhan 20 tahun, wis dibaptis ya kan. Ya kan, sampai dompet-dompetku dibaptis, kabeh dibaptis aku. Tapi tidak ada yang kebal, saudara. Maka itu satu-satunya cara adalah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ningse dan Utami itu teman saya dari kecil, ya kan. Dari kecil. Sering kami itu keluar ngobrol, makan bareng. Dan dulu setiap kali kami sering, ibaratnya anak muda biasa, kecroh-kecrohan. Ya, kecroh-kecrohan. Kecroh-kecrohan itu. Sampai pada akhirnya tiba kepada pasangan hidup. Wes. Kami kadang kecroh-kecrohan, tapi ada satu kesimpulan yang selalu kami bertiga obrolin dan kami imani bersama adalah bahwa, wah, ora weh yo. Nek ora karo anak Tuhan, ora. Nek ora anak Tuhan, ora. Ya kan. Ya, itu mungkin slogan di luar sana. Kayak orang anak Tuhan, ora. Dan lihat, kami sudah menjalaninya. Nek orang anak Tuhan, ora weh. Ngopo? Mending dewe. Duitnya nggo jajan, dewe. Jadi anak-anak muda kan salinglah ingatkan. Ya kan? Saya menasihati kau. Kalau soal pekerjaan orang harus kau tinggalkan Tuhan. Jangan. Karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita tetap selamat adalah tinggal di dalam Tuhan. Bahkan sesungguhnya sebenarnya saya agak menahan hati ketika mau mengatakan nih. Ayat Alkitab yang mengatakan begini. Nyuwun sewu ya. Nyuwun sewu. Tuhan Yesus pernah sampaikan begini. Kalau ada orang lemparin mutiara kepada, nyuwun sewu, nyuwun ngapunten, babi. Kalau ada orang kasih mutiara kepada babi, apa yang dilakukan babi itu? Tidak mungkin babi itu pakai mutiaranya, tidak mungkin. Dia akan menginjak-injak mutiara itu. Kenapa? Karena nyuwun sewu, seekor babi tidak mengerti betapa berharganya mutiara. Tapi nek mutiara kuwi dikeke jemaat Bukit Sion. Yakin aku, yakin. Puji Tuhan ya kan. Ketika WA bilang teriakan haleluya, orang mau pisan mesti haleluya 12 kali. Kenapa? Karena manusia yang ngerti, oh mutiara itu berharga. Nek dikeke sing dudu menungso, orang ngerti. Iki nek iso didol. Orang ngerti nek iso didol, iso nggo jajan duwite. Karena itu saudara, tetaplah tinggal dalam Tuhan. Amin. Next, selanjutnya. Saya cepatkan dikit. Kedua, tinggallah tetap di dalam persekutuan dengan orang-orang kudus. Kalau yang pertama tadi gimana tuh supaya keselamatan itu bisa kita kerjakan? Tinggal tetap dalam Kristus. Yang kedua ini, ternyata ada juga. Tetaplah tinggal di dalam persekutuan dengan orang-orang kudus. Siapa tuh orang-orang kudus sih? Ada yang tahu siapa orang-orang kudus? Coba, tengok kanan jenengan. Nah, itu. Tengok kiri jenengan. Nah. Tengok belakang jenengan. Itu.
Ojo nengok, wah iki meneh. Ojo. Tengok bojone telah, sampainya bojone dhewe. Walah, ora percaya aku mah. Jangan. itu orang-orang kudus. Ya. Ya, percaya bahwa itu persekutuan orang kudus. Kita ini adalah perhimpunan orang-orang kudus. Cara mengerjakan keselamatan adalah tetaplah tinggal di dalam persekutuan dengan orang-orang kudus. Ayatnya Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ternyata ada satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengerjakan keselamatan itu adalah tinggallah tetap di dalam persekutuan dengan orang kudus. Ibrani bilang ojo ngadoh seko ibadah. Wah, ketok abot iki. Ojo ngadoh seko ibadah. Amin. Kita yang bilang, jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah. Wah. Alkitab bisa juga bilang, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata saudara, sejak zaman Alkitab, wes ono wong-wong model ngene iki. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata ada orang-orang yang ibadah. Ngaduh. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Kalau dinasehati temennya, orang dinasehati sih, durung dinasehati, mau kadang, dicet, ayo toko ibadah, mutung. Toko ibadah, tersinggung. Enggak, Alkitab yang bilang, saling menasehati. Saling menasihati. Ketika saya cari bagaimana cara menjelaskan ini, saya kemudian membuka beberapa versi Alkitab. Dan ini yang saya akan sampaikan kepada saudara, gimana atau apa maksudnya? Next selanjutnya. Ya, saya akan baca dari beberapa terjemahan ayat ini. Janganlah, ini menurut terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama. Janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama sebagaimana biasa setengah orang berbuat. Melainkan bernasihat-nasihatlah sama sendiri, maka itu pun makin lebih. Sebab kamu lihat, hari itu telah hampir. Di terjemahan lama, ternyata ayat ini mengatakan jangan undur. Jadi gini, saya sudah rajin ibadah, ikut ibadah. Karena sesuatu mundur. Wes, berapa? Ngadoh sithik. Saya mundur. Ya, biasa teko ping 4, mulai teko ping 3. Biasa teko ping 3, mulai teko ping 2. Mundur. Ikut Tuhan orang maju tapi malah mundur. Di ayat versi mudah dibaca, kita seharusnya tidak berhenti untuk berkumpul. Ada orang-orang yang malah mandek. Wes, ora blas malah. Sadet sanyeng. Wes blas. Ora tahun jedul malah. Jangan gitu. Ya. Kemudian dikatakan, terjemahan sederhana Indonesia kata, janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita. Kita bilang jangan malas. Jangan malas. Ketika saya baca ini, saudara, wah, saya juga agak sedikit tersentil ya. Wah, kadang aku ya saya malas. Ya, kadang masih malas. Udan, bledek. Ya. Makanya saudara, firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2. Jenengan kena, saya kena duluan. Berikutnya, ini, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai. Tinggal dalam persekutuan dengan orang kudus, jangan lalai, ojo lali. Ibadahnya jam 8, ya.
kelingannya jam 10. Wih, ini ibadah loh. Kalau ibadahnya jam 8, kelingannya jam 8 pun jam 5. Saya mendingan. Ibadah jam 8, kelingannya jam 10. Gue seorang kelali meneh. Gue nyepelek kere. Makanya jangan lalai. Yang kedua dikatakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam persekutuan dengan orang kudus. Senanglah kumpul dengan sesama umat Tuhan. Seneng kumpul karo sama Tuhan. Nek ngehe, nongkronglah dengan sesama umat Tuhan. Amin. Roto abot. Iya, aku seneng kok kumpul rumah Tuhan. Mau nek neng gereja, nek neng jopo wis ora weh. Sukalah berhimpun dengan orang kudus. Berikutnya Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 40. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lihat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Terima perkataan itu, dibaptis, berikutnya dibilang di situ apa? Mereka berkumpul dalam pengajaran rasul. Kita sudah sampai tahap mana? Oh, sudah percaya? Yes. Oh, sudah dibaptis? Ya. Sekarang di sini yang perlu dikerjakan. Suka berkumpul dengan sesama umat Tuhan. Bapak Saudara, kalau umat Tuhan di dalam Alkitab dikatakan sebagai kita ini adalah kawanan domba Allah. Amen. Coba ayat selanjutnya. Ya, gembalakanlah 1 Petrus 5:2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada dalam pemeliharaanmu tidak dengan terpaksa tetapi dengan di dalam Alkitab, kita ini dibilang adalah kawanan domba Allah. Next, slide. Ya. Ini kita. Ora percaya. Loh, kita bilang kita adalah kawanan domba. Kalau ini kita. Amin. Orangnya senyum. Loh, kita tadi bilang kita adalah kawanan domba Allah. Iki wedhus. Laras. Kini kawanan domba Allah. Bapak Saudara, kita ini kawanan domba Allah. Kalau jenengan perhatikan, ini gambaran wedhus. Di dalam kawanan domba Allah, itu perhatikan. Kadang kuwi mak teng kruntel. Bener? Teng kruntel. Kadang kuwi raine sijine ning bokonge sijine. Bener ah? Bener ah? Oh ndak ada, jenengan cari kawanan domba Allah kuwi baris. Ora mungkin. Ndak mungkin. Pasti mereka wis teng pentali terus ora cetha. Ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya. Enek siji mbokongi sijine. Enek. Enek wedhus sijine sing nrampang wedhus siji. Nih, eneng. Eneng ra. Eneng. Ada. Lagi melaku-melaku. Oh, mengikut Yesus. Tiba-tiba ada yang ngusir. Serampang sikile. Ada? Ada. Ini. Kawanan domba Allah. Ini kita. Aja era percaya. Mas. Ini kita. Kita bilang, kenapa? Di dalam persekutuan dengan orang kudus. Kita bilang, kadang itu orang selalu mulus. Kadang itu ada gesekan, ada. Oh no. Kadang kuwi ngulati sijine kok ora damai, ada. Ngulati kayak mlakune kok kemagimen. Ada? Oh no. Ada. Kayak nyanyi ra cetha. Ada? Ada. Kadang jadi ibaratnya ngono kuwi. Ya. Kadang ada perasaan tersinggung, ada kadang perasaan tidak terima, kadang ada perasaan tidak dihormati, tidak ada respect. Ini kawanan domba Allah. Tapi Kristus
suruh kita tetap ada di dalam kawanan. Kenapa Bapak Saudara? Kenapa? Next. Lihat. Domba, kawanan domba Allah. Ketika gembalanya nuntun melaku, saya yakin Bapak Saudara, dari semua kawanan domba, ora kabeh kuwi dombane nurut. Bisa tahu suara gembalanya. Paham? Dombane 100. Mong 10 sing, ayo lebu kandang. Krungu, oh oke, suara gembalaku. Sing 90. Apa kayak? Suara apa ya? Ada. Jadi di dalam kawanan domba Allah, ora kabeh kuwi nyuwun sewu. Saya ngomongin wedhus ini ya. Ya, ora kabeh wedhus iki pinter kok, Saudara. Ora kabeh pinter. Diomong, "Hah, ngono tok, ngerti?" Ndak ngerti. Eneng, "Hah?" Malah plengos. Plengos. Digebuk ya sih, plengos. Ada. Saya dulu waktu kecil, karena lahir di desa ya, jadi pernah ngangon. Tapi wedhus, bukan wedhus gembel gini. Ya. Kalau mungkin yang orang dahulu pernah ngangon pasti tahu. Ya. Paling dari seluruh kawanan, tidak semua itu bisa dengar. Mong piroto. Tapi perhatian, walaupun tidak semua bisa dengar, ora kabeh pinter. Tapi lihat, semuanya pasti pulang ke kandang. Kenapa? Sing ora mudeng apa-apa. Selama dia tetap di kawanan, melu wae. Melu wae. Ya. Jadi pastikan dulu Bapak Saudara, kita ini nyuwun sewu. Kawanan domba sing mudeng suara gembalanya apa sing rodok-rodok beling. Maka Tuhan bilang kowe harus tetap di kawanan. Kenapa? Nek kowe ora mudeng apa-apa, minimal kau akan lihat temanmu. Mereka akan lihat temannya, oh mlaku rono wis melu rono. Mlaku rono melu rono. Ngetotke sing pinter. Makanya nyuwun sewu. Wis kurang pinter ngeyelan. Ojo. Wis krungu, wis ra ngrungokke ya kan, ngeyelan ya kan. Kon ngiwa malah nengen. Ini yang disebut domba yang tersesat. Bapak Saudara, saya belajar Alkitab, domba yang tersesat nyuwun sewu, bukan orang yang tidak kenal Yesus loh. Kalau orang yang tidak kenal Yesus di Alkitab dibilangnya apa? Itu kambing dan domba. Jadi itu spesies lain. Itu jenis lain. Ya. Tapi Alkitab bilang domba yang tersesat. Tahu domba tersesat itu artinya gini. Dia duwe konco, kumpulan, tapi melencar dhewe. Wah. Jadi Pak Saudara, kalau jenengan, ya kalau kita kadang-kadang mencat Rono, tak ngiwo sik dolan sik ya. Itu namanya domba yang nah ketoknya abot ngomong. Makanya pastikan bahwa kita tetap ada di dalam kawanan. Amin. Mau kita cukup berhikmat, mau kita masih perlu banyak belajar tentang hikmat, tetaplah tinggal dalam kawanan. Karena kita pasti pulang ke kandang. Amin. Pasti pulang. Garing ngenteni wayah nganti dombane ini dadi pinter. Sementara belum pinter, wis melu wae. Next, yang terakhir. Yang ketiga, tetaplah lakukan pekerjaan baik. Tetap tinggal dalam Kristus. Tetaplah tinggal dalam kawanan domba Allah. Tetaplah lakukan pekerjaan yang baik. Ayatnya Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus.
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak saudara, kita sesudah diselamatkan Kristus, kita ini sesungguhnya dipersiapkan, diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Tetaplah jadi orang yang baik. Tetaplah jadi orang yang baik. Lakukan pekerjaan baik, berbuat baik, mengasihi, melayani Tuhan. Apapun itu, semua pekerjaan baik, lakukanlah di dalam Tuhan. Kita melakukan pekerjaan baik bukan supaya kita selamat loh, saudara. Salah. Kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah diselamatkan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nek Tuhan kuwi bapake awak dhewe, kudune awak dhewe sebagai anaknya mencerminkan, gambarke pola bapake. Terus boten. Kita punya keturunan, punya anak. Pasti keturunan kita harus menggambarkan orang tuanya. Mula kadang nek wong tua ya judeg ya kan. Wis dilarike angel-angel, anake kok yo blas ra koyo aku to, judeg aku. Eneng. Tapi di sini tidak ada. Amin. Kalau ada orang itu yang pernah ngomong, "Wes kowe dudu anakku ya judeg aku, kowe ora blas ra koyo aku." Nah, bertobat kok Saudara. Ya, ada. Kenapa? Karena seorang anak pasti diharapkan harus menggambarkan orang tuanya. Harus. Ada sifat, ada karakter yang diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Kalau Tuhan itu Bapak kita, maka ada karakter Tuhan, ada sifat Tuhan yang kudune nurun neng awake dhewe. Lah nek kita bilang Tuhan itu Bapak kita, mong nyuwun sewu. Tingkah laku kita, pola haya dewe, ora berbuat baik, tidak mencerminkan Tuhan. Lah terus kadek iki anake sapa? Terus anake sapa? Coba tanya kanan kiri jenengan. Jenengan anake Gusti boten? Wah, mau anaknya Gusti kok kaya ngene. Aja ngono. Kita anak Tuhan, maka kita harus lakukan pekerjaan baik. Ayat selanjutnya, lihat, Yesus saja kasih contoh. Tuhan Yesus kasih contoh. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu, lihat, tentang Yesus yang dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus, yang berjalan, berkeliling sambil berbuat baik. Ternyata kalau mau jadi seperti Yesus, kita harus setiap kali kita berjalan, berkeliling, ketemu orang, kita harus berbuat baik. Ternyata tidak cuma hanya kita penuh dengan roh, tidak cuma kita hanya penuh dengan nikmat, tapi kita juga harus dikenal sebagai orang yang juga berbuat baik. Yesus saja kasih contoh. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Biasanya kalau di dalam acara pemberangkatan jenazah gitu, saya pernah hadir dua acara pemberangkatan jenazah yang di depan bilang tanya, ya kan kebetulan ini dari sebelah ya, tanya gini. Bapak Ibu Saudara, niki Pak niki tiang saya nopo tiang awon. Wow, ditanya, iki wong apik apa wong elek? Aku kaget loh, kayaknya pertanyaan macam kayak gini nih. Lah coba bayangke, lah nek wonge sak umur urip ora apik ngono piye menjawab? Makanya gini jadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kalau orang lain ditanya, kayak si A kayak wong apik apa wong kurang apik?
Kita harus pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Amin. Amin. Jemaat Bukit Sion harus terkenal sebagai orang-orang yang baik. Amin. Amin. Ya, harus terkenal sebagai orang yang baik. Ayat terakhir, Galatia pasal 6, ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Ojo kesel berbuat baik. Karena Alkitab juga bilang akan ada waktunya orang bisa menjadi lemah. Kesel. Kita bilang ojo kesel berbuat baik. Aku kesel aku dadi wong apik. Dadi wong apik kok kesel. Kesel aku dadi wong apik. Jangan. Kita bilang teruslah berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena Alkitab juga bilang ini. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan ngunduh. Ya nak dia terus berbuat baik. Suatu saat, saudara, mesti ngunduh. Wong nandur mesti ngunduh. Pasti. Pasti. Semua teologi agama, bukan hanya Kristen, percaya bahwa semua orang yang berbuat baik, orang menabur pasti akan menuai. Semua agama bilang. Mau apapun bahasanya. Mau bilang itu karma, kayak mau bilang apa. Kayak. Pada intinya semua orang bilang, setiap kali orang menabur pasti akan menuai. Dan selanjutnya dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik. Kalau ada pekerjaan pelayanan, ikutlah melayani. Kalau ada pekerjaan sosial, apapun itu, berderma atau apapun itu, ikutlah. Semua pekerjaan baik, itu yang Tuhan mau. Supaya kita lakukan. 3 hal ini Bapak Saudara. Tetaplah tinggal dalam Tuhan. Tetaplah tinggal dalam kawanan domba Tuhan. Dan tetaplah berbuat baik. Maka keselamatan itu kita kerjakan setiap hari. Kesimpulannya, kiranya kita menjadi jemaat yang tinggal tetap di dalam Kristus. Jemaat yang setia kepada Tuhan. Kemudian tinggal tetap di dalam persekutuan dengan orang kudus. Kita menjadi orang-orang yang setia beribadah. Yang terakhir, tetap melakukan pekerjaan baik. Setia dalam hal melayani maupun mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.